Hello everyone, selamat datang di channel Entutar Style. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan melanjutkan kuliah online kita, kuliah jarak jauh kita, yaitu terkait dengan sistem ekonomi Indonesia. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas 3 sistem ekonomi, sedikit pembahasan tentang sistem ekonomi Pancasila yang diterapkan oleh Indonesia. Kali ini kita akan bahas secara singkat tapi spesifik terkait dengan sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia. Ini adalah salah satu pembahasan dari ekonomi makro ya, atau di pengantar ekonomi makro. Tentu kita akan menjumpai mata kuliah ini, mata kuliah sistem ekonomi. Di pengantar ekonomi kita akan pengantar ekonomi makro, kita mendapatkan judul atau bab terkait dengan sistem ekonomi. Tapi nanti di semester berikutnya, sekitar semester 6, kita akan mempelajari terkait dengan pendalaman dari sistem ekonomi seperti SPE ya. Sistem pemikiran ekonomi itu terkait juga dengan sistem ekonomi. Kita akan bahas sekilas sedikit terkait dengan sistem ekonomi di Indonesia. Ya, pengertian sistem ekonomi yaitu suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subjek atau objek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Subjek atau objek berbentuk dapat berupa orang-orang, masyarakat, makhluk hidup, dan benda alam, barang dan alat, dan data, catatan, kumpulan fakta atau sistem informasi. Ya, pengertian sistem yang kedua yaitu kaidah atau norma, aturan dan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Setiap sistem dapat dipilah menjadi beberapa subsistem. Setiap sistem pada hakikatnya merupakan bagian dari suprasistem. Ya, sistem ekonomi dan sistem politik itu memiliki keterkaitan ya. Dikenal dengan adanya kutub A dan kutub Z, di mana kutub A itu adalah liberalisme, demokrasi, egalitarianisme, desentralisme, kapitalisme, mekanisme pasar. Itu merupakan kutub A, dan kutub Z-nya yaitu komunis, autokrasi, etatisme, sentralisme, sosialisme, dan perjalanan terpusat. Dari mana konteks pengkutubannya itu terkait dengan ideologi politik, rezim pemerintahan, penyelenggaraan kenegaraan, struktur birokrasi, ideologi ekonomi, dan pengelolaan ekonomi. Ya, macam-macam sistem ekonomi udah kita bahas di video sebelumnya, yaitu ada ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan ekonomi campuran, di mana kapitalis mengakui pengakuan individual atas sumber daya ekonomi dan faktor produksi. Sedangkan yang sosialis yaitu sumber daya ekonomi atau faktor produksi diklaim sebagai milik negara. Sistem ini lebih menekankan pada kebersamaan masyarakat dalam menjalankan dan memajukan perekonomian. Dan sistem campuran itu gabungan dari sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi kapitalis, ya, ciri-cirinya mengakui hak milik pribadi, kebebasan berusaha, motif kepentingan diri sendiri, persaingan, harga dan jumlah produksi yang terjual ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan permintaan dan penawaran pasar, serta peranan terbatas darinya pemerintah. Di mana sistem ekonomi sosialis yaitu dibagi menjadi 2 subsistem, yaitu sistem ekonomi sosialis Marxis dan sistem ekonomi sosialis Demokrat. Ya, sistem sosialis Marxis ini disebut juga sistem ekonomi komando yang diterapkan di Uni Soviet, Korea Utara, dan Kuba. Ciri-cirinya yaitu seluruh unit ekonomi baik produsen, konsumen, maupun pekerja tidak diperkenankan mengambil keputusan sendiri yang menyimpang dari komando otoritas tinggi, yaitu partai atau negara. Ya, sistem ekonomi sosialis Demokrat diterapkan di Jerman. Ciri-cirinya yaitu kekuatan otoritas setinggi jauh berkurang, terdapat kebebasan individu, peran pemerintah lebih besar terkait dengan ketentuan upah minimum, perlindungan usaha dan konsumen, serta perlindungan pekerja atau undang-undang ketenagakerjaan. Sedangkan sistem ekonomi di Indonesia, secara khusus sistem ekonomi di Indonesia adalah sistem ekonomi yang berdasarkan demokrasi ekonomi. Hal ini jelas diamanatkan oleh Pancasila yang kemudian dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar 45 dan perubahannya secara eksplisit pada pasal 33 ayat 1 sampai 5. Dalam pasal 33 tersebut menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi. Produksi dilakukan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat, yaitu dengan cara lebih mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran perorangan atau perusahaan atau pengusaha.
Ya, sistem ekonomi ini tentu sangat terkait sekali dengan pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 di mana bumi, air, dan kekayaan lainnya dikuasai oleh negara. Ya, saat ini yang terjadi di Indonesia adalah sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi kapitalisme yang terkenali atau sistem ekonomi campuran. Ya, dengan kegagalan yang menerapkan atau penerapan sistem yang digunakan tersebut, maka sudah seharusnya kita kembali menggunakan sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat yang berdasarkan pada Undang-Undang 45 dan berlandaskan Pancasila. Dan itulah terkait dengan